Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk kita sama-sama belajar kembali akan kebenaran firman-Nya. Melanjutkan eksposisi di dalam surat 1 Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang hari ini akan kita pikirkan bersama adalah dilahirkan kembali dari benih yang kekal. Mungkin bagi kita sekalian saya coba recall lagi ya. Ketika kita belajar surat 1 Petrus, ini merupakan surat yang dikirimkan Rasul Petrus kepada siapa? Saudara kalau ingat, ini adalah peta pada masa itu. Sehingga kalau saudara membaca 1 Petrus 1 ayat pertama, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Siapakah mereka? Orang-orang pendatang yang tersebar. Mas saudara bisa lihat itu ya. Ada Pontus, ada Galatia, ada Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kalimat orang-orang pendatang, ya, ini sebenarnya mengingatkan diri kita juga ya. Yang saat ini kita sedang berjalan melewati kehidupan yang Tuhan karuniakan di dalam dunia ini. Saudara kalau perhatikan, saya coba tulis begini ya, dari satu pengantar saya ambil. Pada masa hidup Petrus di bawah pemerintahan Kaisar Nero, banyak orang Kristen dianiaya dan diusir dari rumah mereka. Nah sesungguhnya kita semua sebagai warga negara surga yang tinggal di dunia, suatu tempat asing yang bukan rumah kita. Tidak heran realita kehidupan dunia juga mengalami ini kita alami saudara ya. Misalnya dosa, kesedihan dalam dunia mengingatkan kita akan kenyataan ini setiap hari. Seluruh orang Kristen, kita semua sebenarnya adalah orang-orang pendatang. Dalam arti yang luas. Yang tersebar, yang merindukan tanah perjanjian kita sendiri. Jadi kalaupun saudara menikmati banyak kemajuan teknologi di dalam dunia, tapi kita tetap meyakini bahwa Tuhan akan datang kedua kali dan menyempurnakan segalanya, dan itulah yang menjadi kerinduan kita sekalian. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu di dalam jemaat mengalami tantangan. Ada dua macam ancaman yang ada di masa itu. Pertama adalah, kalau saudara lihat ya, ini tadi ada terjemahan dari versi Alkitab FAYH, firman Allah yang hidup. Itu dipakai istilah ya, orang-orang Kristen bangsa Yahudi yang diusir dari Yerusalem dan tersebar. Jadi itu orang-orang yang menerima surat ini. Pada masa itu ada dua tantangan saudara ya. Yang pertama itu ancaman dari luar. Ini apa? Adalah penganiayaan dari pihak-pihak yang tidak suka sama umat Tuhan. Yang sedihnya justru mereka tidak disukai karena perilaku hidup mereka yang baik, yang saleh. Jadi saudara bisa membayangkan ya, sekarang kalau misalnya saya banyak pelayanan ke siswa, ke mahasiswa yang nggak nyontek itu malah dianggap aneh. Gitu ya. Wah udahlah semua juga nyontek kok gitu ya. Malah yang hidup saleh malah dibully saudara ya. Lalu pada masa itu bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam. Ada ancaman dari pengajar-pengajar sesat. Jadi kalau saudara memahami, ketika Petrus menuliskan suratnya ada tujuannya ya. Petrus tidak asal-asalan aja, aduh gak ada kerjaan bikin surat saudara ya. Tetapi pada masa itu dia menuliskan untuk meneguhkan jemaat dengan konteks ancaman dari luar, khususnya penderitaan, dan juga dari dalam. Sehingga nanti kalau saudara membaca surat 1 Petrus itu banyak ancaman dari luar. Makanya Petrus itu di 1 Petrus banyak sekali tentang penderitaan. Kalau lihat judulnya LAI tulis penderitaan. Nanti pasal 2 penderitaan, pasal 3 penderitaan.
Nanti kalau saudara membaca 2 Petrus, itu lebih kepada ancaman yang kedua dari dalam. Karena muncul guru-guru palsu. Nah, pertanyaannya, apa yang Petrus ingatkan? Di tengah-tengah dunia yang begitu rupa dengan segala macam kemajuannya, filosofinya, di mana juga ada ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Apa yang Petrus ingatkan? Salah satu yang menarik adalah Petrus ingatkan identitas sebagai umat Allah. Nah, ini yang hari ini saya ajak kita nanti pikirkan sama-sama ya. Saya pernah bilang juga di sini ya, saya paling kesel nonton film Indonesia atau sinetron itu ya, yang kalau mau dipanjang-panjangin biasanya apa saudara? Jatuh, hilang ingatan gitu ya. Lalu kemudian dia boleh nanya, saya siapa? Saya siapa gitu ya. Kadang saya mikir, kenapa nggak bawa KTP? Ya, nah, saya siapa? Saya siapa? Ini kamu, lihat, siapa kamu? Aduh, rumah saya di mana ini alamatnya jelas, kasih ongkos Gojek pulang. Saudara, kita hidup dalam dunia yang begitu rupa dengan segala tantangan, maka harusnya sebagai umat Tuhan kita tidak lupa siapa diri kita. Kita jangan lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya dimampukan menghadapi segala macam tantangan. Saudara sudah punya paspor ini? Yang baru pulang jalan-jalan punya paspor ini? Warga kerajaan Allah? Kita itu di sini bukan warga kerajaan dunia saja ya. Memang kita punya dui kewarganegaraan. Warga negara Indonesia, tapi juga kita adalah warga kerajaan surga. Maka ingat baik-baik identitas kita. Mari kita akan membaca bagian yang ditentukan hari ini dalam tema ini. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25 ya. Jadi kita coba perhatikan ayat-ayat ini masih terkait sebenarnya yang saya bilang tadi dengan identitas ya. Mari saudara kita membaca bergantian, saya akan baca ayat 22, saudara baca ayat yang ke-23, kita bergantian sampai 25 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara nanti mempelajari 1 Petrus, saudara bisa melihat sebenarnya bagian yang lebih luas, mulai dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 1 Petrus 2 ayat 10, ini Petrus menyoroti identitas umat Allah sebagai umat yang kudus milik Allah di hadapan dunia yang sadar atau tidak sedang memperhatikan gerak-gerik kita. Saudara, waktu saya mempersiapkan akan hal ini, saya pikir begini ya. Rasul Petrus di tengah situasi yang sulit, mereka mengalami penderitaan, apa yang dia ingatkan? Dia cuma ingatkan, siapa kamu di dalam Tuhan. Itu banyak sekali ungkapan yang muncul, nanti saudara bisa pelajari mulai dari ayat yang ke-13 sampai pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, hari ini kita akan melihat identitas yang terkait. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali dari benih yang kekal. Kita akan lihat sama-sama ya. Saya akan ajak kita merenungkan dalam 2 poin saja hari ini karena ayatnya singkat juga. Yang pertama, mari kita sadari bahwa kita itu dilahirkan kembali melalui berita Injil. Saudara, apa yang mempersatukan kita?
Apakah karena kita sama-sama senang nyanyi, maka kita kumpul-kumpul seperti ini? Oh, kita senang mendukung pelayanan, oh kita datang lalu kemudian kita memberi persembahan. Apakah kesamaan-kesamaan itu yang membuat kita kumpul sebagai gereja milik Tuhan? Petrus mengingatkan bahwa kita adalah umat Allah yang dilahirkan dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali melalui berita Injil. Kapan saudara bertobat? Mendengar firman Tuhan, meresponi Tuhan, membuka hati terima Yesus dalam hidupmu. Saudara, kita tidak menjadi orang Kristen karena perbuatan baik kita. Kita menjadi orang Kristen karena Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Yang kita dengar ketika Injil diberitakan. Maka saya meresponi, saya menanggapi, saya bisa percaya. Itulah yang Petrus katakan, kamu dilahirkan dari benih yang kekal. Identitas kita terkait dengan Allah yang kekal, yang memberikan firman yang kekal. Karena ini kesatuan yang luar biasa dibandingkan dengan organisasi yang lain. Orang bisa sama-sama kumpul, kenapa? Senang golf, bikin klub golf ya. Saya punya kesenangan, jadi apa yang saya suka yang kemudian bisa membuat saya membentuk organisasi. Tetapi gereja bukan demikian. Gereja adalah umat milik Allah dari berbagai latar belakang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dilahirkan kembali dari benih yang kekal. Saudara, mari lihat sebentar ayat-ayatnya ya. Saya coba tetap tulis ayatnya karena kita eksposisi saudara ya, supaya saudara bisa memahami ya. Saudara perhatikan ada pola yang mirip yang ditulis oleh Petrus di situ. Kamu telah ya. Kamu telah muncul di ayat 22, kamu telah muncul di ayat 23. Jadi ini adalah mengingatkan umat, kamu itu sudah milik Allah, kamu itu sudah lahir baru, kamu dilahirkan kembali. Memang kadang-kadang kita ini lupa diri saudara ya. Seperti tadi. Makanya karena manusia ini makhluk pelupa, di Alkitab itu banyak sekali loh kata ingatlah. Ingatlah, bukan karena nggak tahu, tapi suka lupa. Ingat kamu milik Allah. Ingat kamu adalah umat milik Allah di dalam dunia. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Lalu ayat yang ke-23, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi saudara perhatikan, identitas kita sebagai umat milik Allah, bahwa kita mengambil bagian dalam hidup kekal bersama Allah dengan menerima firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi nanti kalau saudara baca lagi ayat ini, apa sih maksudnya? Oh, ini adalah penjelasan yang Petrus katakan, siapa kamu? Karena kamu adalah umat yang berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya yang kekal. Maka perhatikan lagi, kita adalah umat-Nya yang dijadikan kekal oleh kabar baik tentang Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul. Kalau saudara mempelajari 1 Petrus, coba lihat ya, ini ada ayat 12 saya sertakan. Mari kita baca sama-sama ayat 12. 1, 2 ya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi coba saudara perhatikan itu ya. Dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus. Jadi kita itu orang-orang yang bisa percaya pada Tuhan melalui perantaran Roh Kudus yang mengurapi hamba-hamba Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan, yang kemudian membawa kita bisa percaya. Coba lihat lagi ayat 23 tadi ya.
Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saya tidak tahu cerita pertobatan saudara bagaimana ya. Tapi coba ingat-ingat kembali. Saya bertobat melalui pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat itu ibu rohani saya. Jadi saudara, saya waktu SMA itu di sekolah kami sudah ada pelayanan ya. Ketepatan guru agama kami ini, ibu rohani saya, dia memimpin. Waktu itu padahal dia cuma guru pengganti saudara ya, tapi itu guru pengganti yang berkesan. Jadi ada satu pendeta yang sudah senior, kemudian beliau pensiun, lalu kemudian ibu ini hanya menggantikan sebentar sebelum datang guru baru. Jadi cuman kira-kira 2 atau 3 tahun kalau saya tidak salah ingat ya. Nah lalu kemudian disitulah kemudian kami jadi punya gairah untuk diajak ikut retret, diajak segala macam saudara ya. Saya dari gereja yang tradisional sebelumnya. Jadi waktu ikut retret begitu nggak biasa tuh ya ngelihat ada yang nangis-nangis gitu ya. Saya bilang ini apa ini gitu ya. Jadi waktu datang retret waktu itu saya ingat sekali saya kelas 1 SMA itu retret penyambutan siswa baru saudara. Waktu retret itu saya ya biasa kan pembicaranya waktu itu agak serem ya. Anak SMA kita udah dapat pembicara serem-serem, suaranya kenceng-kenceng gitu ya. Jadi kemudian saya ingat banget ada satu bapak yang berkhotbah. Lalu dia bilang begini, saudara, siapa yang mau terima Yesus? Wah, teman saya dari latar belakang karismatik, Pentakosta udah nangis-nangis tuh ya. Gitu ya, udah angkat tangan gitu ya. Saya pura-pura buka mata, bukan pura-pura, saya yang aneh gitu ya. Saya lihat kiri kanan gitu ya. Gile lu pada nangis, kenapa gitu ya. Tiba-tiba pembicaranya bilang, oh tutup mata saudara, Tuhan tahu. Oh, langsung saya tutup saudara ya. Takut juga gitu ya, ini orang kok tahu ya. Karena biasa anak SMA kan. Kita lihat teman kita di sebelah, gile kemarin lu nyontek, sekarang lu nangis gitu ya. Jadi waktu itu saudara di retret pertama saya tidak mengalami apa-apalah. Saya cuma malah geli melihat orang lain yang terima Yesus buka hati. Saya pikir saya dari kecil Kristen. Ya, saya begitu lahir juga ya sudah dibawa orang tua ke gereja. Bahkan saya sempat SMP saya ingat ya. SMP itu saya sudah jadi asisten remaja. Saya nggak tahu juga itu, pembimbing remaja saya suruh saya menolong dia untuk jadi asisten buat anak-anak remaja pada waktu itu. Padahal masih SMP. Jadi ya saya merasa wah saya nggak butuh Tuhan. Retret kedua kali. Jadi kami biasanya ada retret di awal masuk, lalu kemudian nanti di tengah-tengah ada Natal, lalu sesudah itu bulan Februari biasanya ada retret sekolah lagi. Di retret sekolah itu ketepatan Tuhan menggunakan ibu rohani saya ini berkhotbah. Dan hari itu firman Tuhan jelas sekali buat saya. Bagaimana saya harus terima Yesus, saya bertobat, saya terlihat baik. Saya ingat malam itu dia bilang begini ya. Mungkin dari saudara ada yang sudah melayani. Tapi sebenarnya saudara munafik. Saudara belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Kayaknya itu kena buat saya ya saudara ya. Di situ saya jadi sadar. Lalu kemudian waktu malam itu ada calling siapa yang mau terima Yesus dalam hidupnya. Gantian saya yang nangis berember-ember saudara ya. Perjumpaan dengan firman yang kekal hari itu membawa saya melihat satu kehidupan yang baru. Kita tidak berkumpul hanya karena kita senang dengan suasana tertentu. Kita tidak berkumpul karena kita senang dengan situasi tertentu, figur orang tertentu, dengan figur tertentu yang membuat kita begitu kagum. Tapi ini semua adalah Tuhan pakai hamba-hambanya dengan kuasa Roh Kudus. Memberitakan firman dan itulah yang melahirbarukan kita. Di situ bagi saya menjadi satu pengalaman rohani yang indah. Selama gereja masih memberitakan firman, saya pikir ada harapan.
Kalau gereja sudah tidak lagi memberitakan firman, maka sebenarnya di situ bukan ada lagi gereja. Saudara kalau lihat ya, ini dari benih yang tidak fana ya, imperishable. Saudara coba lihat, ini ayat 24 dan 25 sebenarnya kutipan dari Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Jadi Petrus menegaskan hal tadi dengan benih yang tidak fana itu, dia tegaskan lagi melalui apa yang dia kutip dalam Yesaya 40. Meskipun manusia rapuh dan mati, firman Allah yang menjanjikan keselamatan bagi umatnya akan tetap untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya perjumpaan dengan firman di awal saja. Tapi lihat, ini yang tadi Petrus bilang ayat 22 ya. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Rasul Petrus menekankan pentingnya kehidupan yang suci dan taat kepada kebenaran setelah dilahirkan kembali. Dalam konteks penderitaan, ini jadi penting. Umat Allah dipanggil hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Menunjukkan perubahan hidup yang fundamental. Saudara perhatikan sebentar. Berita Injil kita tidak hanya butuh buat KKR, buat orang bertobat. Tapi berita Injil itu perlu kita hidupi hari demi hari. Itulah yang menyucikan kita oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena itu bersyukur kalau gereja masih memberitakan firman Tuhan. Sumber dari kehidupan dan juga pengudusan hidup kita. Tapi disinilah jadi penting juga saudara ya. Pentingnya apa? Kita jadi gereja yang memberitakan Injil. Saudara, kalau saudara mau terus ada orang-orang yang dilahirkan kembali oleh benih yang kekal itu, maka pastikan gereja adalah gereja yang memberitakan Injil. Saudara mari baca pasal 2 ya, saya kutip ayat 9, ini ayat yang terkenal. Syat 1-2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan, supaya kamu memberitakan. Makin terjadi penderitaan di dalam dunia. Mungkin penderitaan kita sekarang beda ya. Kalau waktu itu mungkin di cerca, bahkan katanya di dalam beberapa konteks mulai ada penderitaan fisik. Bahkan makin lama orang diadu dengan hewan buas lalu kemudian mati. Penderitaan kita mungkin tidak seperti itu sekarang. Tapi saudara perhatikan, melalui berbagai penderitaan kita diajak tetap setia memberitakan Injil dan jadi saksi dalam segala situasi supaya kamu memberitakan. Jadi ini saudara ingat yang poin pertama, dilahirkan kembali melalui berita Injil yang kekal. Dan di dalamnya disucikan, dikuduskan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Maka penting sekali ya, beberapa gereja bahkan ada gereja tertentu ya yang masuk pertama itu Alkitab duluan ya. Saudara pernah ke gereja seperti itu? Kalau ada prosesi yang masuk Alkitab duluan, baru majelisnya atau pendetanya begitu ya. Tapi jangan-jangan ini nggak dibaca ya. Ini kadang-kadang ya, saya pernah lihat juga waktu saya remaja, saya pergi ke satu gereja, pendetanya itu pegang Alkitab saudara ya. Sepanjang khotbah dia pukul-pukul nih Alkitab. Tapi nggak dibuka. Saya bingung juga waktu itu ya. Dia nggak khotbahkan firman, tapi itu ya jadi kayak nakut-nakutin anak SMA. Alkitab dipukul-pukul gitu. Saya pikir kalau saya jadi Alkitab saya teriak-teriak, woi buka woi. Betapa gampangnya kita bicara firman ini penting. Tapi realitanya hanya bisa firman ini yang membawa hadirnya gereja. Karena gereja dibentuk dari benih yang kekal.
Satu waktu saya datang ke sekolah, ini sekolah Kristen yang namanya X gitu ya, saya nggak sebut saudara. Lalu kemudian saya coba tanya sama anak-anak di sekolah itu. Siapa yang dari kecil Kristen? Coba angkat tangan, itu kira-kira 200 anak ya, itu kira-kira 90% dari kecil Kristen ya. Siapa yang dari kecil Kristen? Angkat tangan. Yang begitu lahir namanya udah Maria, Marta gitu ya, Yakobus gitu ya. Wah udah. Terus saya bilang, tolong tangannya yang tinggi diangkat ya. Nah sekarang saya tanya nih pertanyaan kedua. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu. Puji Tuhan juga saudara ya, masih ada 3 siswa masih angkat tangan. Saya kagum juga ya, untuk konteks anak remaja, wow. Kita bilang kita Kristen, kita bilang kita gereja Tuhan, seberapa serius kita dengan firman Tuhan? Jangan-jangan juga nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, ini yang menguduskan hidup kita. Maka hari ini, apakah saudara mau setia dan taat pegang firman Tuhan? Biasanya orang tua tuh paling seneng anaknya pinter di sekolah ya. Saya curi-curi dengar ibu-ibu sore-sore di depan rumah saya ya. Saya nggak ikutan nimbrung saudara, tapi saya dengar gitu ya. Tiba-tiba pada cerita gitu. Iya nih, aduh anak saya nih, aduh tiap hari bahasa Inggris terus ya. Padahal anaknya masih TK ya. Ini mamanya udah bangga banget. Aduh anak saya Inggris terus di rumah. Cat, dog gitu ya. Dan memang saya tahu anaknya dari kecil dilesin bahasa Inggris gitu ya. Saya sampai mikir gini ya. Coba kalau ibu-ibu rumpi ketemu ngumpul. Apa yang dibanggakan ya? Anak saya aduh kemarin matnya dia. Wah hampir 100. Terus yang satu nanya siapa guru lesnya gitu kali ya. Oh kalau anak saya pinter banget dia ini gitu ya. Kira-kira ada gak orang tua, iya anak saya dong selesai baca Alkitab. Mungkin ibu-ibu langsung dianggap freak kali. Ibu ini gila ya. Oh anak saya dong baca selesai Injil Matius. Apa yang kita banggakan? Jangan-jangan karena memang itu tidak membanggakan ya. Beberapa orang tua bahkan ada yang pernah bilang, iya Pak, saya ini orang Batak, orang tua bilang, jangan terlalu rajin baca Alkitab, nanti bibelon kau. Nanti jadi orang kayak, karena ada yang suka bilang gitu, jangan terlalu banyak baca Alkitab, nanti gila. Hah? Ngeri kali gitu ya. Ini yang melahirbarukan kita, ini yang menguduskan hidup kita. Di dalam penderitaan ini yang membimbing kita, bukankah kita berkata firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka dibaca. Satu waktu ada satu anak muda kritik pendetanya. Karena lihat, aduh Pak Pendeta Alkitabnya jelek banget ya, udah lepas-lepas ya. Kalau zaman dulu kan masih Alkitab yang cetak ya. Wah pendetanya, oh iya Pak masa Alkitabnya udah lepas-lepas begitu kotor banget. Ini dong Pak, dia baru dapat Alkitab, baru selesai ini ya. Baru selesai CD baptis dapat Alkitab nih, Alkitab saya Pak masih baru, masih bagus. Lalu pendetanya bilang, Alkitab saya yang kotor ini telah membersihkan hidup saya. Apakah Alkitabmu sudah melakukan hal yang sama? Itu kata anak muda jelek gitu ya. Kita kadang melihatnya seperti itu. Mungkin kita akan bilang, oh saya cinta Tuhan. Cinta Tuhan tuh buktinya apa? Coba kita lihat satu ayat ya, saya nggak tulis di slide. Yohanes 14, coba lihat ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Mentaati segala perintah. Dari mana kita tahu perintahnya? Ya kalau kita baca firman-Nya. Jadi jangan sampai saudara kita bilang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak dibuktikan dengan berapa besar foto Yesus di kamarmu. Berapa besar kalung salibmu. Tapi apakah firman Tuhan menjadi bagian penting dalam hidup saudara? Jangan-jangan kita nyanyi ya.
Orang Kristen kalau nyanyi bisa sungguh-sungguh. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Wah, nyanyinya pakai tutup mata ya. Masuk nggak kelihatan. Apa bukti mengasihi Tuhan? Refrennya bilang apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Padahal nggak pernah. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Asal nggak susah. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan hatiku. Wah, kalau kita hidupnya seperti itu saudara, firman ini cuma jadi mainan buat hidup kita. Pastikan kita adalah gereja yang dibentuk karena firman Tuhan melahirbarukan kita. Dan kemudian kita terus memberitakan firman. Izinkan firman itu terus menguduskan hidup kita. Terakhir, yang kedua. Dilahirkan kembali untuk mengasihi. Gereja Tuhan yang dilahirkan dari benih yang kekal itu ternyata dipanggil untuk mengasihi. Saudara perhatikan sebentar ayat-ayat ini ya. Karena kamu dikatakan telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ada kalimat sehingga. Sehingga apa saudara? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Maka perhatikan, umat Allah tidak bisa menghasilkan kasih dari diri sendiri. Kita perlu menjadi umat Allah yang dilahirkan kembali dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus itulah yang memampukan kita dapat mengasihi. Bukankah buah roh itu adalah kasih salah satunya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Roh Kudus kita punya sumber kasih Allah dalam diri kita. Dan setiap hari menjadi kesempatan dari Allah bagi kita untuk mengalirkan kasih-Nya kepada sesama. Makin dunia ini menderita, makin dunia ini banyak tantangan. Gereja Tuhan dipanggil untuk menyatakan kasih yang tulus kepada sesama. Bahkan di tengah penganiayaan, di tengah kesulitan. Merupakan itu bukti tanda kita anak-anak Allah. Kalau Allah adalah kasih, maka anaknya harus saling mengasihi. Maka mari kita belajar saling mengasihi. Hari ini kita lihat dua hal ya. Belajar untuk pegang firman baik-baik, itu identitas kita. Dan yang kedua, belajarlah mengasihi. Tidak mudah saudara. Kita itu manusia yang maunya dapat sesuatu. Kasih itu apa? Katanya bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih ya. Kasih itu apa? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love, saudara. That is rampoking. You know? Dan banyak orang Kristen tidak siap mengasihi. Kita maunya dapat apa? Ke gereja pun gitu ya. Banyak orang ke gereja, aduh saya nggak dapat apa-apa. Itu saya kalau dengar kalimat gitu ya. Saya bilang, ini ibu, ini bapak ke gereja ngerampok ya. Aduh saya nggak dapat apa-apa. Oh gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, kamu udah ngasih apa? Kalau kasih menjadi ciri kita, maka jangan tanya selamanya apa yang gereja kasih sama saya. Tapi apa yang bisa saya kontribusikan untuk membangun kerajaan Allah. Saudara, ini bukan masalah sekadar kita meminta, menuntut, tetapi bagaimana kita memberi. Maka saya rindu di akhir dari khotbah ini mengajak saudara bertumbuh di dalam dua hal ini ya. Pastikan identitas kita sebagai umat yang memegang firman dengan baik. Dan pastikan kita jadi gereja, identitasnya mengasihi. Makin sulit, di situ kasih kita makin diuji. Maka teruslah bertumbuh. Tuhan sudah kasih 3 hal buat kita bertumbuh ya. Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman Tuhan dan doa, Tuhan kasih kita komunitas. Ini cara yang Tuhan berikan buat saudara dan saya bertumbuh. Maka nikmatilah ketiga hal ini. Ada Roh Kudus, ini dikasih loh sama kita ya. Setiap kita yang percaya Yesus, Roh Kudus diberikan. Kalau Roh Kudus diberikan, saudara bisa mengasihi? Bisa.
Karena roh itu yang memampukan kita mengasihi. Tuhan kasih firman, ini yang tadi kita bicarakan. Ya, pegang firman baik-baik. Yang terakhir Tuhan kasih kita komunitas. Ini unik saudara ya. Saya makin sadar bagaimana caranya kita bertumbuh di dalam karakter seperti Kristus, di dalam komunitas. Satu waktu satu anak datang ya, ini sebagai penutup. Datang sama saya lalu bilang begini, Kak Alex, saya kesel banget. Saya pikir masuk pelayanan suasananya sorgawi, ternyata nerakawi. Saya bilang, kenapa? Habis dia ketemu orang yang, dia bilang gini, iya nih di pelayanan saya banyak ketemu kucok-kucok. Si kurang cocok. Terus saya bilang sama dia, kamu pernah berdoa supaya kamu bisa mengasihi? Pernah Kak? Nah ini jawabannya. Seringkali Tuhan izinkan kita bertumbuh dalam kasih waktu ketemu komunitas yang sulit dikasihi. Kalau semua gampang saudara kasih, saudara gak bertumbuh kan? Tapi begitu dia ketemu, iya dia sama saya ini ciong katanya ya. Ciong itu katanya kalau ketemu tuh pasti beda pendapat, Saya bilang, kamu pernah gak belajar minta doa kesabaran? Pernah Kak? Nah ini jawabannya. Ketemu orang yang bikin saudara gak sabaran. Disitulah saudara dibentuk. Jangan lupa komunitas ini Tuhan kasih. Komunitasnya gak sempurna. Tapi dalam komunitas yang tidak sempurna Tuhan mau kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Jadi gereja Tuhan di generasi ini. Yang memegang firman dan membuktikannya di dalam kasih. Amin. Mari berdoa.